Hello, kembali lagi sama Rama di sini. Teman-teman, sekarang kita akan mengulas ya, mereview unboxing dulu, terus review, mungkin short review tentang balik lagi ke board game lagi. Nah, ini buat teman-teman yang suka board game nih. Kemarin-kemarin kita sudah review-review tentang beberapa uh, item ya. Kemudian sempat selang-seling board game atau table game, terus ke figure, kemudian mainan ya, kemudian board game lagi, bla bla bla. Sekarang kita kembali, yang datang ini adalah board game lagi ya teman-teman ya. Oke, buat yang hobinya bermain jenis mainan interaktif, sepertinya ini kita layak coba ya teman-teman ya. Kemarin ada diskonan di toko hijau, terus wah langsung aja nih ya, masukkan keranjang, plung, mulai untuk transaksinya. Jadi sekarang kita dapat ini teman-teman, board gamenya apa atau table gamenya apa, nanti kita akan cari tahu ya teman-teman ya. Ya siap ya. Seperti biasa kita langsung aja tanpa banyak intro lagi, kita langsung unbox. Yang namanya ngomongin tentang board game itu nggak ada habisnya ya teman-teman ya. Bisa dimainkan rame-rame gitu ya. Kemudian bisa buat kita dapat persaudaraan atau pertemanan baru gitu ya. Ya, board gamenya apa sih? Ya, sengaja kita akan cari yang unik-unik teman-teman ya. Seperti biasa. Karena memang saya juga gandrung nih atau suka ya sama board game. Karena memang di zaman saya dulu waktu kecil, board gamenya atau table gamenya terbatas, dan itu mungkin tidak semua mau memainkan, tidak semua, dan juga tidak semua bisa memainkan ya. Orang-orang tertentu yang memang hanya menekuni dunia board game seperti catur, kemudian karambol dan lain-lain gitu ya. Oke, ini bukan box coklat teman-teman ya, tapi lapisan coklat aja ya, lapis coklat. Sebetulnya board game kita sebetulnya sudah mungkin seliweran di beberapa toko gitu ya, tapi ini jarang ada yang mungkin memainkan mungkin ya, kalau di daerah-daerah kita mungkin ya, di dekat rumah atau di lingkungan kita. Tapi ini intinya adalah permainan kartu juga ya, dan kita cari tahu nanti cara mainnya gimana, sebisa mungkin, sesegera mungkin kita kuasai dengan cepat gitu ya, as soon as possible. Oke, langsung aja buka. Wih, dari LGO, kondisi aman teman-teman ya, walaupun mungkin ekspedisi ini ya agak ketekan dikit tapi masih aman. Dan dari hardboard, namanya adalah Fiber game set ya, bukan Viber loh ya, tapi Fiber. Sekilas, wah ini family fun, English instructions included. Wih, versi Inggris ya. Dari LGO seperti yang saya bilang tadi, kualitas plastiknya gimana, kita nanti akan cari tahu ya. Sekilas ada spoiler dikit, stretch the truth and your nose may grow. Wah, ini ingatkan kita sama Pinocchio ya teman-teman ya, gitu ya. Jadi ya ini kayaknya permainan pintar-pintar menyembunyikan kartu gitu ya. Jadi mungkin yang kalah atau yang menang mungkin ya nanti hitungnya tambah panjang atau gimana nanti mungkin ya, seperti itu ya. Dan warna-warni apakah sesuai nanti dengan isinya, content ya. Biasanya kan ada yang color and
Accessories may vary from bla 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 ya. Warna dan aksesoris mungkin beda dengan tampilan. Nah, kita bisa ya, seperti itu ya. Tapi kita lihat nih ya. Usia ages for 5 plus, 5 ke atas teman-teman. 3 sampai 4 pemain. Oke. Nggak bisa 5 nih ya. Yang kelima juri ya. Oke, ini ada deck, kemudian ada pion berbentuk lingkaran ini ya teman-teman ya. Mata, ini ya, melatih ketangkasan, kecekatan mata gitu ya. Saya tangkap konsentrasi mata gitu ya. Kemudian ketangkasan mungkin apa ya, sentuhan atau gimana ya, nggak tahu ya. Ketangkasan tangan gitu ya, kecepatan tangan. Dan yang terakhir adalah the last one adalah bagaimana kita mungkin berpikir gitu ya, apa, mengasah otak kita ya mungkin ya. Mungkin yang kalau saya salah atau kurang dikit gitu tolong dikoreksi teman-teman. Ada yang mungkin tak paham makna visual dari ini. Oke, trio ini 3 ya. Oke, kita langsung aja classic game. Oh, game klasik ya, karena memang ini game yang ini ya, kita interaktif langsung dan tidak ada hubungannya juga dengan teknologi informasi ya, atau mungkin online gitu ya, atau dengan teknologi gadget kawai gitu ya. Kadang kita rindu dengan ini ya, game-game klasik-klasik begini. Sudah SNI peringatan, kemudian wah ini kartunya ya. Contents 4 eyeglasses, woi dapat 4 kacamata, 11 noses ya, 11 hidung, 1 game mat. Oke, 1 ini ya, papan game ya, mungkin berupa kertas atau apa ini ya, lingkarannya itu mungkin ya. 24 cards, 4 Bigfoot, 4 ghost, 4 alien, 4 witch, 4 dragon, 4 wild. Nah, kemudian instructions. Bigfoot adalah ini ya, teman-teman, mirip Yeti, tapi kalau Yeti putih ya. Kalau Bigfoot ini adalah mirip gorila tapi tinggi gitu ya. Dan dia makhluk mitologi ya. Kemudian ini adalah naga, terus penyihir. Oke, kalau penyihir cewek namanya witch ya, kalau penyihir cowok namanya wizard gitu ya. Kemudian alien ya, dari dulu lambang atau simbol alien adalah kalau nggak matanya 1 ya matanya lebih dari 2 gitu ya. Oke, berikutnya witch. Nah ini ya, witch ini, ghost. Nah ghost, nah ini ya, ini alien ya, juga aliennya nggak seperti yang kita lihat dulu ya, nggak kayak E.T. atau mungkin nggak kayak aliennya Men in Black. Mungkin lebih ke aliennya Men in Black mungkin ya, nggak seperti yang alien ini, maksudnya yang UFO yang matanya gede gitu ya, kayak gundul gitu ya. Oke, seperti itu teman-teman. Kita langsung ya. Wah ini ada caranya dia. Did you see titik ya, seperti itu ya. Did you see a blank space? Nah harus diisi ya, seperti itu. Did you see a ghost? Ya, or are you fibbing? In Fibber, you play cards in order and say what you are playing. Yeah, don't have the next card, then play and say a different card. But don't get caught fibbing, or your nose will grow. Shortest nose wins. Hidung terpendek akan menang, hidung terpanjang akan kalah. Oke, wah ini apakah kita akan diajari belajar bermain bohong-bohongan? Tenang aja ya, ini hanya untuk bermain aja ya. Oke, jangan bohong sungguhan nih teman-teman ya. Oke, kita langsung ya. Semua di di seal ya. Kita lihat apakah ini sesuai dengan yang di instruksikan. Oke. 2 oranye. Wah, ini memang hidungnya dari awal ada base-nya ya, memang sudah mancung ya. Itu hidungnya siapa ya? Paman Dolit ini. Untuk yang generasi 90-an 80-an mungkin ya. Oke, dan 2 kacamata biru.
kartunya seperti ini teman-teman. Oke. Wah, ini ya. Kita harus mendetach kartunya sendiri. Sekilas mirip Uno ya teman-teman ya. Ini nanti cara ini mainnya gimana nanti kita lihat ya. Wah, ini sepertinya supaya aman kita harus karena dibuat dari karton begini ya teman-teman ya. Kayaknya harus dilaminating nih teman-teman. Oke, biar aman ya. Apalagi kalau main anak-anak kecil ya. Wah, hidungnya oke, apakah seperti yang digambarkan sini atau ditunjukkan sini, dijanjikan ya, as what is promised ya. 11 noses, 11 ya. Kita hitung teman-teman ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Oke. Seperti itu ya. 11 teman-teman. Kemudian mungkin ini akan mewakili pemain ya. Satu hidung atau mungkin ini ya. Oh enggak ya, enggak mewakili pemain. Jadi pionnya hanya satu teman-teman, yang black ini. Oke, tapi di sini abu-abu ya. Grey, sini black. Ini akan menjadi pion ya, pion jalan gantian gitu ya. Take turn, lalu langkahnya ke sini sesuai dengan panah gitu ya. Seperti itu teman-teman. Ingat, kita mungkin nggak akan main di sini, nggak akan melakukan permainannya di sini. Kita hanya baca instruksinya gitu ya. Nanti ke depannya gimana? Yang penting kita sudah unbox gitu ya. Nah, ini kamera diarahkan ke bawah dulu. Wah, ini nih asik dan seru nih kayaknya ya teman-teman ya. Ingat, permainan cukuplah sebagai permainan ya. Kalau disuruh try to lie gitu, bohong, bukan membuat ngajak kita untuk bohong beneran gitu ya. Ingat, pahami batasan permainan dan batasan kehidupan nyata. Jangan sampai yang di permainan kita bawa ke kehidupan nyata ya teman-teman ya. Apapun gamenya. Ini dari plastik solid ya teman-teman. Bisa untuk lomba ketangkasan gini mungkin ya. Recommended, memang plastiknya high quality ya, high quality. Terus oke, ini semua dapat sepasang except the black one ya, seperti ini. Pionnya ya, pion bersama mungkin. Nanti kita akan detach. Saya kasih di contohnya dulu aja ya, satu ya. Oh, secara gampang ya, terdetach sendiri ya. Tadi ya, it is detached easily. Tuh, gak perlu gunting teman-teman. Lebih gampang dari detach monkey kemarin ya. Waktu, kalau teman-teman masih ingat video monkey saya yang katapult itu ya, ini lebih gampang nih teman-teman. Dan lebih gampang juga mendetach ini daripada yang pirate balance ya, keseimbangan ya, bajak laut keseimbangan. Wah, sobek dikit, gak apa ya. Oke, itu aja teman-teman. Mungkin untuk detachan mungkin juga kapan-kapan perlu di ini ya, laminating ya. Wah, kalau hubungannya permainan sama teman anak-anak kecil, peserta-peserta atau murid-murid gitu ya. Nah, itu kita harus memberikan perlindungan ekstra terhadap kartu-kartu gitu ya teman-teman ya. Karena kadang memang mereka secara tidak sengaja, karena memang mereka belum bisa mengira-ngira, memperkirakan gitu ya, mana yang merugikan alat bermain, mana yang enggak gitu ya. Kadang cenderung membuat mainan itu rusak gitu ya. Tapi gak masalah ya, rusak berarti dimainkan. Mereka dari situ akan belajar untuk, atau adik-adik kita mungkin akan belajar untuk bisa mengukur atau
memperkirakan atau menjaga gitu ya, apa sikap gitu ya, bagaimana sehingga mengendalikan power ya, atau mungkin kekuatan fisiknya untuk tidak terlalu over untuk bermain, atau mungkin tidak merusak benda-benda permainan gitu ya teman-teman ya. Dan itu proses, nggak bisa langsung instan jadi jebret gitu ya, karena memang itu hal yang bukan di-download ya, bukan diunduh gitu ya. Kita sebagai mungkin rekan-rekan pendidik macam-macam, Pak Guru, Bu Guru, mungkin ada prosesnya gitu ya. Buat kalian teman-teman yang mungkin bermainnya sedikit kasar, sedikit merusak mainan ya, di kalian di luar sana, ingat permainan itu sebaiknya dilakukan dengan sesuai aturan bermainnya ya. Itu kalau mainnya lempung atau mainnya ini boleh ya dibecek-becek gitu ya, clay atau apa gitu ya. Tapi kalau permainannya kayak kartu ya gak boleh ditekuk-tekuk gitu ya. Seperti itu teman-teman. Gak boleh dilipat-lipat, di apa lagi tuh, dilempar-lempar ya, dicoret-coret apalagi, wah gitu ya. Karena kalau mainannya rusak, kita terpaksa beli lagi gitu ya. Harusnya uang untuk bisa beli mainan yang lain, akhirnya beli mainan yang sama lagi gitu ya. Oke, dan ini mungkin rekomendasinya untuk saran sih untuk anak-anak yang mungkin sudah mendekati usia kelas 6 atau SMP ya teman-teman ya. Kalau terlalu kecil atau terlalu ini, mungkin diajak untuk bermain yang ini agak bingung mungkin teman-teman ya. Mereka mungkin juga agak kesulitan ya. Oke, mungkin itu seperti itu teman-teman ya. Ini mungkin sekilas ini ya, ini peraturannya begini teman-teman. Be the player with the shortest nose at the end of each round. Oke, di setiap putaran ronde ya, harus, cara menangnya adalah harus menjaga kestabilan pendeknya hidung ya. Semakin pendek semakin menang gitu ya, dia pemenangnya. Mungkin juara satunya adalah yang hidungnya paling pendek atau tidak ketempelan hidung extension ini ya. Seperti itu teman-teman ya. Oke, setiap pemain pakai kacamata teman-teman ya. Kemudian letakkan papan gamenya atau kertas itu ya, lebih tepatnya kertas itu, kemudian di tengah meja. Oke, makanya dinamakan table game ya, game meja. Place the noses around the game mat. Letakkan hidung-hidung ini di sekitarnya ini ya. Wah, ini dikelilingi gini ya teman-teman ya. Nah gitu, atau mungkin yang sesuai warna mungkin ya. Nah di gambarnya belum terlihat jelas gitu ya. Atau nanti kita lihat YouTube-nya seseorang, orang-orang yang sudah mainkan ini ya. Kemudian deal out the cards evenly to all players. Oke. Jadi suruh ini ya, mulai bagikan kartu gitu ya ke semua permainan, ke para pemain gitu ya. Kemudian player to the left of the dealer stalls. Ya, play continues clockwise to the dealer's left. Oh iya, cara mainnya juga gitu ya. Ada perputaran sesuai jarum jam, searah jarum jam. Makanya ini ada panah-panahnya teman-teman ya. Oke. Kemudian if you are the first player, choose any card from your hand to be in play. Oke. Kalau kamu pemain pertama ya, pilihlah kartu apapun dari tanganmu ya, untuk dijadikan kartu bermain di permainannya gitu ya. Maksudnya gitu mungkin ya. Lay it face down in center of game mat ya. Oke. Jadi letakkan ya. Kemudian to form a discard pile. Oke, bla bla bla. Then announce the card. Oke, lalu umumkan ya. Contohnya, aku melihat penyihir, ya, seorang penyihir gitu ya. Kemudian yang kedua, the next player to your left, pemain kiri kita
punya dua pilihan, bermain atau menyebut Viber kayak gitu ya. Nah, Viber. Kemudian play a card ya. Nah, ini bukan how to play ya, ini how to play mungkin. Oke, mungkin gini, karena ini dari mungkin ya, dari mungkin mungkin entah dari China. Oh ya, made in China ya. Ada mungkin beberapa instruksi yang grammar tata bahasanya itu mungkin mistakes ya, error mungkin ya, atau mungkin juga kosakatanya juga ini ya. Nah, salah ketik juga bisa ya. Nanti kita ini selanjutnya ya, kadang maksudnya gimana kita nggak tahu gitu ya, kita masih bingung, masih menerka-nerka dan menerjemahkan. Kadang penerjemahan tuh nggak bisa langsung diterjemahkan langsung ya, secara langsung, kadang harus lihat konteksnya gitu. Oke, seperti itu ya, mungkin itu teman-teman ya. Nah, oh ini caranya nih ya, taruh sini jadi seperti ini, mungkin kalian penasaran. Bagi yang pengen beli sebaiknya lihat dulu kalau memang belum beli ya. Oke, kalau memang sudah dibaca caranya dan kalian nggak bingung, kalian bisa mungkin ya, menarik ya ini ya gamenya ya. Apakah recommended? Bagi saya board game itu untuk mengisi kekosongan waktu atau mungkin buat nambah-nambah temen, pasti seru ya board game atau table game ya, seperti itu. Oke, mungkin itu ya teman-teman ya. Kita akhiri sampai sini. Ada pertanyaan seputar produk ini, kualitasnya gimana, untuk kacamatanya kualitasnya gimana, kita lihat ya. Mungkin sama ya, kualitas plastiknya seperti pinnya ini ya, dan dia cukup tebal dan jangan khawatir untuk rusak gitu ya, karena ini ya memang nggak boleh diarahkan ke sini terlalu ke kanan ya, takut patah. Tapi ini cukup solid dan lentur ya teman-teman ya, untuk dipergunakan secara normal. Oke, saya coba ini ya, apakah pas di saya. Oke, untuk ukuran orang dewasa seperti saya masih cukup ya, dengan besar kepala yang normal, bukan besar kepala sombong ya. Oke, seperti itu teman-teman. Nah, ini gini nanti. Nah, dirapetin. Nah, seperti ini. Warna akan menyesuaikan ini ya teman-teman ya, menyesuaikan tempat di mana kita kalah mungkin ya. Kalah langsung pasang hidung gitu ya. Mungkin gitu ya teman-teman ya. Nanti kita ketahui lebih lanjut lagi ya. Oke, seperti itu kira-kira cukup ya. Sudah 23 menit. Dan menurut saya sih masih layak ya, sangat layak mungkin ya untuk dimainkan, dan kualitasnya super ya. Untuk harga kemarin kalau nggak salah diskon ya, mungkin di bawah 100.000 dapat fasilitas seperti ini ya. Ya mungkin nanti kedepannya akan saya laminating dulu sebelum saya launch ke teman-teman gitu ya, biar nggak cepat rusak teman-teman ya. Sangat disayangkan kalau rusak. Oke. Thank you very much for watching, dan tetap ditunggu ya. Tetap tunggu review-review terbaru dari Rama Diorama. Siapa tahu kalian bisa mendapat manfaat dari video saya. Gitu ya. Barang yang belum dibeli. Nah, ini kalau pengen beli apa enggak ya, lihat dulu. Barangkali ada di Rama Diorama. Kualitasnya gimana? Kalau sudah nonton, melihat kualitasnya kira-kira gimana ya, timbang pilih bagus atau jelek. Kalaupun jelek, kalau pengen tetap beli ya silakan, dengan resiko ditanggung sendiri gitu ya teman-teman ya. Kalau dirasa itu bagus, silakan beli dan segera belanjakan keinginan kalian itu ya. Jangan lupa tetap semangat, tetap happy. Kalau tidak menemukan kebahagiaan, buatlah kebahagiaan itu ya. Dan optimis menjalani hidup. Jangan lupa untuk selalu komen-komen ya kalau ada pertanyaan atau saran gitu. Terima kasih dan bye-bye.